Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallim ala nabiyinal karim amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma alhimna marasyida umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sidang kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah bahwa pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ternyata dalam sholat subuh berjamaah ini banyak keistimewaan, beda dengan waktu-waktu yang lain, beda dengan zuhur dengan asar. Yang diistimewakan nomor satu adalah sholat subuh. Yang kita ketahui fadilah sholat subuh itu wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sholat subuh ini disaksikan oleh dua kelompok malaikat, malaikat siang, malaikat malam, berkumpul di Masjid Al-Hidayah menyaksikan sholat kita berjamaah. Yang kedua, dalam kitab Riyadhus Shalihin, keistimewaan sholat subuh berjamaah ini faka'annama shollalaikullah, seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Subhanallah, sholatnya hanya beberapa menit. Rakaat pertama surat Wasyamsi, rakaat yang kedua surat Ad-Duha, tapi dicatat oleh malaikat kita punya sholat sunat semalam suntuk. Coba bayangkan, yang tadi sholat isya berjamaah punya pahala lagi sama dengan sholat setengah malam. Subhanallah. Kemudian selanjutnya kana fi zimmatillah. Orang yang sholat subuh berjamaah ini ada di jaminan Allah. Dari mulai pagi sampai sore ada di jaminan Allah. Sudah dijamin oleh Allah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Pada subuh ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Banyak lagi keistimewaan, kehebatan sholat subuh berjamaah. Dan orang yang sudah istiqomah sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, sudah dirumuskan oleh Nabi itu bukan golongan orang munafik. Jadi kalau kita ingin tahu bukan orang munafik, rumusan dalam amalnya, dalam amalan Nabi, kata Nabi, orang yang sudah istiqomah sholat isya berjamaah dan subuh itu sudah bersih dari sifat kemunafikan. Dan ada lagi untuk mengetahui orang tidak munafik, kata Nabi, barang siapa yang sholat berjamaah 5 waktu dalam jangka 40 hari, tidak ketinggalan sholat berjamaah takbiratul ula dengan imam, maka orang itu sudah dari garansi dari Nabi tidak termasuk orang munafik dan tidak akan masuk di neraka. Subhanallah. Dulu saya di pesantren dilatih oleh guru, kalau ingin punya ilmu berkah, terang benderang, ikut berjamaah di belakang imam, jangan ketinggalan takbiratul ula. Jadi motivasinya guru saya itu supaya jadi calakan, udah jadi jelma bodoh gitu. Padahal dalam memang benar, orang munafik itu kan hatinya sakit ya, fi qulubihim maradun ya. Jadi alhamdulillah sudah dilaksanakan gitu kan. Itu.
Kemudian orang berjamaah 40 hari itu sudah dijamin tidak asup neraka. Ya tentunya sholat berjamaah yang sesuai dengan arahan-arahan baginda Nabi SAW, ruku sujudnya sempurna, tidak mendahului imam gitu kan. Subhanallah. Kemudian ada kabar gembira lagi, 2 rakaat fajar lebih utama daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Jadi ketika gambar, orang kaya sekarang 5 benua punya proyek batu bara di dalam perut ikan ada nikel, tapi dibandingkan dengan sholat 2 rakaat subuh, qobliyah subuh, fajar, itu lebih utama daripada dunia dan isinya. Ada lagi orang di zaman sahabat telah berbangga-bangga dengan keuntungan jual beli dari hasil harta ghanimah. Di hadapan Nabi, saya beruntung hari ini. Saya tiada lagi hari ini orang beruntung. Saya dapat ghanimah dijual dapat sekian dinar, sekian dirham, sekian ukiyah. Nabi dikatakan ada yang lebih untung dari kamu hari ini. Apa ya Rasulullah? Orang yang selalu sholat 2 rakaat ba'da fardu. Wah, jadi dinilai dinolkan sama Nabi itu. Dibandingkan dengan sholat sunat ba'diyah, itu lebih utama daripada bisnis kamu. Luar biasa. Jadi kita harus punya tahu nilai amal. Supaya kita jangan terperangkap dengan dunia. Jangan minder dengan kekayaan orang yang dikatakan kaya. Sebenarnya umat Islam itu kaya raya. Kalau ditinjau dari kacamata iman. 2 rakaat fajar lebih tinggi nilainya daripada dunia dan isinya. Sholat abadi pahalanya. Sedangkan dunia walaupun kaya raya akan hancur. Bahkan banyak orang hari ini sebelum meninggal hartanya sudah hancur. Namanya sudah hancur. Begitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itulah kita ucapkan alhamdulillah. Allah takdirkan berikan taufik hidayah kepada kita. Maka mari lanjut kepada pelajaran kita. Hadis yang ke-9 kita diulangi lagi. Hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 hadis arba'in. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Nah, baru tahu nih. Nama asli Abi Hurairah ternyata Abdurrahman bin Sakhar. Radhiyallahu anhu. Semoga ridho Allah baginya atas Abi Hurairah. Qala berkata Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, ma nahaitukum, apa-apa yang aku larang, ma nahaitukum, apa yang aku larang. Anhu, dari perkara itu, fajtanibuhu, maka hendaklah kalian menjauhinya. Wa ma amartukum bihi, dan apa-apa perkara yang aku perintahkan kepada kalian dengan itu perkara, patuh maka laksanakan. Minhu, daripada itu perintah, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innama ahlaka alladzina min qablikum, maka sesungguhnya telah ruksak orang-orang sebelum kalian. Kasratu masailihim, banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, waqtilafuhum, dan menentangnya mereka ala anbiyaihim, atas para nabiyah. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin kaum muslimin, saya perlu diulangi lagi, Abi Hurairah itu manusia yang paling pintar, yang paling banyak menerima hadis Nabi. Karena Nabi 24 jam full time, Abi Hurairah itu selalu mendampingi Nabi. Yang diambilnya apa? Ilmunya. Jadi hampir 6.000 hadis. Jadi ranking pertama, walaupun dia masuk Islamnya terakhir daripada sahabat-sahabat lain, maka Abi Hurairah itu bisa menyusul para sahabat tentang hafalan hadisnya. Karena
24 jam selalu diikuti Nabi. Apa yang dikatakan, apa yang digerakkan itu dicatat sama Abu Hurairah. Gitu. Yang sebenarnya Abu Hurairah ini namanya disimpan. Namanya Abdurrahman bin Sokhrin. Gitu. Namanya Abdurrahman bin Sokhrin. Kenapa dikatakan Abu Hurairah bapak kucing? Karena sahabat ini beda dengan sahabat yang lain penyayang binatang, terutama kucing. Jadi Nabi sayang sama kucing. Abu Hurairah sayang banget gitu sama kucing. Makanya dulu waktu 96 masih ada masjid kucing. Nah, di Mekah kita mampir dulu ada masjid kucing, ada masjid Abu Hurairah itu. Masjid kucing itu masjid Abu Hurairah sebenarnya. Gitu. Terus ada masjid jin lagi ya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu. Allahu Akbar. Kemudian dia bersabda, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar baginda Rasulullah SAW. Dan perlu diketahui apa wiridan yang diwadawamkan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu belum tidur sebelum membaca Subhanallah 1000 kali. Wa fi riwayatin dalam kitab Ibnu Majah Tirmizi, belum tidur Abu Hurairah kalau belum membaca Subhanallah. Ya, jadi wiridannya, torekotnya torekat tasbih. Kali kita juga punya torekat ya, masing-masing. Ada yang torekohnya la ilaha illallah, ada yang torekohnya baca Al-Quran gitu, wiridannya. Ada di zaman Rasul itu ada yang torekohnya baca sholawat terus, ada yang baca kulhu terus, gitu. Tapi nggak meninggalkan yang 30, di situ pegangan sehari-hari ya, yang dominan. Begitu, subhanallah. Ternyata dia mengambil ayat Al-Quran, beberapa hadis. Kenapa Abu Hurairah dominan baca tasbih sebelum tidur? Karena dia memahami Al-Quran. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih makhluk yang ada di langit dan di bumi. Satu. Walakin la tabqahuna tasbihahum. Cuman sayang sekali, kata Allah, kamu tidak paham tasbihnya makhluk yang ada di langit. Ila syaitan. Angin sa'lanatullah. Angin iblis tidak baca tasbih sama. Semua makhluk. Baik makhluk yang dikatakan hewan ataupun pohon-pohonan. Gitu. Ini Allah yang menjelaskan. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tapi ada penerjemah kontemporer, tasbihnya itu langit, bintang, bumi itu sesuai berjalan sesuai dengan kadarnya. Jadi tasbih menurut tafsir kompontorer. Jadi itu katanya. Jadi matahari itu tasbih, tasbihnya itu berjalan sesuai dengan jalurnya. Bintang juga bertasbih sesuai dengan porosnya. Itu ada yang menerjemahkan begitu. Tapi ulama-ulama salafi orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang para sahabat tabi'in, itu namanya orang salaf ya. Orang salaf itu orang yang generasi dari mulai sahabat tabi'in itu salaf. Sedangkan yang 500 ke Hanaf itu namanya olak kholaf gitu. Allahu Akbar. Bahkan ada surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du itu surat petir, hunter. Ternyata ketika itu halilintar atau petir bersuara, itu menurut kita itu menakutkan. Ada halilintar, ada petir bersuara yang menakutkan, ada kilat. Padahal kata Allah, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ketika petir bersuara begitu menakutkan, itu sedang bertasbih kepada Allah. Wal malaikatu, malaikat pun bertasbih min khifatihi, karena takut sama Allah. Begitu. Dan Nabi memberikan kabar gembira, 2 kalimat yang pendek, mudah dibaca, pendek dibacanya, lidah kita mudah membacanya, tapi ditimbang nanti di akhirat berat sekali itu yang pendek. Habibatani ila rahman, Allah jatuh cinta kepada 2 kalimat itu. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Itu berapa detik baca, tapi Allah bisa jatuh cinta kepada orang yang membaca Subhanallah wa bihamdihi.
subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari disampaikan bagaimana dahsyatnya orang yang mendawamkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang pendek, mudah dibaca, Allah dan ditimbangnya nanti di alam timbangan sangat berat dan Allah jatuh cinta. Masya Allah. Insya Allah kita dawamkan ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Saya perkenalkan supaya kita jatuh cinta kepada sahabat Nabi. Karena ada golongan yang tidak sesuai dengan pedoman kita. Ada paham yang membenci Abu Bakar, Umar, Utsman, yang membenci Abi Hurairah. Itu golongan-golongan di luar jalur kita. Nauzubillah min zalik. Nah, kenapa saya sampaikan kehebatan Abi Hurairah? Supaya di hati kita ada cinta, bukan ada benci ya. Karena sekarang ada yang menyebar kebencian kepada sahabat, selain Sayyidina Ali ya, selain Hasan Hussein, selain Salman Al-Farisi, selain Miqdad. Yang diaku oleh golongan-golongan Syiah itu adalah Miqdad, Sayyidina Ali, dan Salman. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu mendapatkan wasiat dari Nabi. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, wahai kekasihku, aku wasiat kepadamu. Kata Abu Hurairah, kekasihku telah memberikan wasiat kepadaku, jangan lupa setiap bulan puasa 3 hari, dan jangan dulu tidur sebelum witir. Jadi Abu Hurairah mah puasanya puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu tanggal berapa ya? Tanggal 13, 14, 15 ya? Ayyamul Bid setiap bulan 3 hari. Itu Ayyamul Bid. Itu wasiat Nabi terhadap Abi Hurairah. Yang kedua, wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, jangan dulu tidur sebelum witir. Jadi ada orang yang witir sebelum tidur itu ada dalilnya. Ada orang yang witir setelah tahajud ada dalilnya. Kita tinggal ngambil aja, dua-duanya ada dalilnya. Hadirin kaum muslimin, hadis yang diterima oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan demikian. Nabi bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa-apa sesuatu yang aku larang, yang telah aku larang kepada kalian, maka hendaklah jauhilah. Dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, laksanakan. Jadi hadirin kaum muslimin, terjata dalam surat An-Nisa, ketika manusia taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah. Awas. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Surat An-Nisa, lihat ayatnya. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia sudah taat kepada Allah. Dan perkataan Nabi itu ditransfer wahyu. Surat An-Najm menyampaikan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berkata, tidak bertindak kecuali sudah direspon, sudah ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Nabi, jaminan Allah terhadap junjungan kita ketika bicara, Nabi sudah ada dalam lingkaran wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi berani mengatakan, "Ma nahaitukum an fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu." Apa yang telah aku larang kepada kalian, jauhi, dan apa yang aku perintahkan, laksanakan. Subhanallah. Dan jaminan taat pada Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka dia tetap sesungguhnya mendapatkan kebahagiaan. Ada di zaman Rasul yang nggak mau ikut Nabi. Kata Nabi, sholat safar, sholat sunat di kendaraan masing-masing. Gitu.
Tapi ada orang yang berani itu, nauzubillah min zalik. Dia turun dari kendaraannya, sholatnya dia di tanah aja, di lantai gitu, di atas tanah. Masya Allah. Terus sahabat bertanya, kenapa sih kamu nggak ikut arahan Rasul? Rasul sudah membolehkan sholat di kendaraan ketika berjalan, sholat sunat di kendaraan. Tapi kenapa kamu sholat di tanah? Jawabnya, lebih khusyuk katanya gitu. Nah orang itu ternyata, subhanallah, kasihan nasibnya orang itu. Akhirnya ujung-ujungnya tidak baik. Kenapa? Karena dia tidak mau ikut arahan baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi orang yang menentang. Subhanallah. Lihat dalam kitab Riyadus Shalihin juga Babul Ujub wal Kibr, juga Al-Babul Al-Muhafazatu ala Sunnah. Di situ ada laki-laki makan, minum dengan tangan kiri. Begitu. Nabi kaget. Kata Nabi, jangan tangan kiri, tangan kanan. Begitu. Dia ditegur mestinya begini, samina wa ta'ala, oh iya Rasulullah, maaf saya apa atau saya tidak tahu. Tapi orang itu punya harga gengsinya tinggi. Orang itu bilang, ya Rasulullah, maaf ya, tangan saya ini kemper katanya. Ayo nama sing siremen semutan lah gitu. Nggak bisa. Padahal orang itu nggak kemper, nggak sing siremen, nggak kesemutan, enggak, cuma gengsi aja. Nah, dengan gengsi dan ujubnya, maka kata Nabi, kamu kemper sebenarnya. Kenapa? Itu kan wahyu dari Allah. Kemper sih, orang Sunda masih kemper sanya. Ayo, pas mau makan, mau dicoba, mau minum, kemper bener. Jadi kemper beneran. Nah makanya sekarang banyak orang yang kemper. Disuruh sama Nabi, nggak mau. Jadi aturan sendiri, ibadah aturan sendiri. Akhirnya kemper, tapi bukan kemper fisiknya, tapi kemper otaknya. Tahu kemper? Lumpuh. Lumpuh. Banyak orang yang lumpuh sekarang, ya, yang nggak bisa, ada kaki nggak bisa bergerak, ada tangan nggak bisa bergerak, kan begitu. Di zaman Rasul, gara-gara menolak apa? Gara-gara menolak sunnah Nabi, kemper lengan. Apalagi menolak Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Nabi, apa yang aku larang jauhi. Dan kita orang yang beriman tapi berpikir kenapa Allah melarang sesuatu? Kenapa Nabi melarang sesuatu? Kenapa Nabi, Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu? Hari ini orang-orang yang ahli fikir itu paham, memahami, oh begini yang dianjurkan oleh dalam sholat saja, sholat sunat itu, sholat sunat tahajud, kita mah sholat sunat tahajud, tapi bagi orang yang ahli fikir, apa rahasianya, begitu kan? Kalau para sahabat mah udah disuruh aja, tapi hari ini mereka sudah mengetahui apa rahasia mandi malam, apa rahasia sholat sembahyang malam, ternyata ada hubungan dengan kesehatan. Ada 11 rahasia orang yang bangun malam, sehat pikirannya, wajahnya akan ceria, bicaranya akan teratur, begitu, punya wibawa, punya harisma yang tinggi, orang yang selalu bangun malam. Itu dibuka rahasianya. Jadi mereka, orang-orang kafir itu, orang-orang yang kafir dapat hidayah itu, mereka memikirkan apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi, ternyata mereka terbuka gitu. Nah, saya punya pengalaman pribadi. Mungkin 20 tahun yang lalu, dan saya sudah sampaikan mungkin di sini. Jadi saya disuruh ceramah di Allahumma sholli ala Muhammad, di PMI Rumah Sakit Palang Merah, di PMI Bogor. Yang hadir itu direkturnya. Direkturnya setelah saya ngaji, dia menyampaikan saya punya penyakit tidak bisa diobati. Waktu itu masih gawat-gawat itu, penyakit apa tuh? Apa namanya? Penyakit gula ya, diabetes. Waktu itu belum ketemu penyakitnya, itu obatnya. Saya sama Allah ditakdirkan untuk membuka buku-buku hadis-hadis Nabi. Ketemu dengan hadis Nabi, sumu tasihu. Nah, itu perintah Nabi. Sumu tasihu. Ini resep.
Kata Nabi, orang puasa pasti sehat. Ini dokter yang sudah tidak dilakukan lagi. Puasa harinya dia. Puasa Senin Kemis, puasa Daud. Akhirnya dalam 1 bulan kadar gulanya hilang, diabetesnya hilang, total 100%. Subhanallah. Itu yang diperintahkan oleh Nabi dilaksanakan. Kemudian apa lagi? Nabi melarang buang air kecil berdiri, gitu. Mesti jongkok. Pas diperiksa oleh ahli kesehatan, ahli kedokteran, ahli yang ahlinya yang hubungan dengan organ tubuh kita, ternyata hadirin kaum muslimin, buang air sambil jongkok dengan berdiri itu jauh kesehatannya. Lebih lama sehat orang yang jongkok daripada orang yang buang air kecil dengan berdiri. Subhanallah, itu dilarang. Kemudian Nabi melarang tidur habis subuh, melarang tidur habis asar. Akibatnya kalau subuh itu memuaskan kepada fakir, orang yang doyan tidur habis asar itu yurisul junun, bisa gelo, saraf. Pas diperiksa oleh ahli kedokteran, benar orang yang tidur habis asar itu bahaya. Jadi apa yang dilarang oleh Nabi, dilarang oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Nabi, pasti diperintahkan sama Allah. Begitu rumusannya. Dan apa yang diperintahkan oleh Nabi, oleh Allah dan Nabi kepada kita, itu manfaatnya buat kita. Nah, Allah tidak ada mengambil manfaat. Tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi melarang minum arak. Kenapa? Subhanallah. Saya baca dalam kitab Sahih Qurtubi, orang yang melanggar aturan minum arak, minuman keras, itu 40 hari sholatnya tertolak. Di waiting list. Bayangin coba. Orang yang minum arak kadarnya mau secoki, 2 loki, setengah loki, segram, itu sholatnya 40 hari tertolak, seperti orang yang datang kepada paranormal, kepada dukun. Kemudian dia bertanya kepada dukun dan membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun, maka Nabi mengatakan, faqad kafara ma unzila ila Muhammadin. Orang yang bertanya kepada dukun, kepada paranormal, berarti telah ingkar kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga orang yang minum arak. Ternyata diteliti oleh ilmu kedokteran kesehatan, orang yang minum arak itu kadar alkoholnya hilangnya 40 hari baru hilang. Coba kalau sahabat mah udah aja 40 hari ditolak, nggak diteliti gitu. Tapi kalau hari ini orang, kenapa Nabi melarang sampai 40 hari ditolak minum arak, sholatnya ditolak, kenapa? Ternyata orang yang minum arak 40 hari kadar najisnya, kadar 40 hari baru habis, baru hilang. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya generasi kita jangan sampai terkena minuman arak, amin. Jangan sampai terkena narkoba. Ternyata hasil wawancara di RCTI mungkin 15 tahun yang lalu, ternyata Indonesia paling aman, paling banyak kiriman narkoba ke negeri kita. Paling banyak tontonan, artinya puluhan ton gitu. Tapi bagi orang Islam yang beriman, insya Allah tidak akan tergoda. Dan ternyata bisnis yang paling bergengsi narkoba itu, dan pengedarnya bukan orang biasa. Nauzubillahimin. Nah, orang yang minum arak narkoba, sholatnya ditunda oleh Allah, kata Nabi, 40 hari. Subhanallah. Nah, ini yang dilarang sama Nabi. Berbahaya bagi dirinya. Dan orang mabok itu, orang yang minum arak itu menghilangkan pikiran. Al-khamru haramun li'annahu muskirun wa kullu muskirin haram. Itu dalam kitab kaidah, dalam logika. Kenapa? Setiap yang memabukkan itu haram. Kullu khamrin, kullu muskirin haram. Kullu al-khamru muskir. Khamr itu mabok, memabukkan. Wa kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram, walaupun bukan cairan,
Tapi kalau makanan yang memabukkan tetap haram. Wa kullu muskirin haram. Jadi Allah itu sayang, Nabi itu sayang. Ini yang harus dimakan, ini nggak boleh, gitu kan? Ini harus dijauhi, ini harus deketin. Itu Allahu Akbar. Tanda sayangnya Allah dan Rasul memberikan rambuan. Ini yang perintahkan, ini nggak boleh. Kalau kamu perintahkan sholat, zakat, puasa, itu akan manfaat bagi kamu. Begitu juga kalau kamu sekarang meninggalkan sholat, mencuri, berzinah, ghibah dan sebagainya, yang rugi kamu, bukan Allah yang rugi. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Subhanallah. Maka kata Nabi, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu." Allahu Akbar. Apa yang aku larang kepada kalian, jauhi, dan apa yang perintahkan, laksanakan. Mastata'tum. Nah, ini mastata'tum. Sesuai dengan kemampuan. Jadi dalam kitab hikam, manusia itu ada orang awam, ada orang salikin, ada orang arifin. Orang muridin itu siapa? Kita. Baru ingin jadi orang baik. Kita, salikin sedang berjalan kita. Orang yang selalu berjalan itu sedang berjalan menuju wasilin, menuju bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwanya para sahabat tidak sama dengan takwanya Nabi. Takwanya para sahabat tidak akan sama dengan tabi'in. Tabi'in tidak akan sama takwanya dengan tabi'in. Jadi takwa itu ada tingkatannya. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Jadi kalau manusia sudah bisa sholat berjamaah, sudah biasa Senin Kemis, sudah bisa namanya sholat qiyamul lail, sudah baca Al-Quran, itu namanya amalus solihin. Kata guru saya, kalau orang yang sudah bisa mengamalkan amalan Nabi, ya, sunnah Nabi, sholat fardu berjamaah, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, gitu kan, menjaga mulut dari maksiat, itu sudah punya titel as-solihun, orang soleh. Jadi amalan orang soleh itu sudah istiqomah di dalam ibadah yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang soleh itu luar biasa, subhanallah. Diumumkan dalam Al-Quran, ternyata ahli waris planet bumi ini adalah orang soleh. Walaqad katabna fis zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Dan aku telah menulis dalam kitab Zabur. Setelah ditaruh di dalam Lauhil Mahfuz, apa itu tulisan Zabur yang ditulis dalam Lauhil Mahfuz? Apa itu? Tulisannya annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya planet bumi ini ahli warisnya orang-orang soleh. Kenapa ya orang soleh? Nah, sekarang sudah 100 tahun kita direbut. Wilayah planet bumi ini sudah direbut oleh orang-orang sekuler, orang-orang kapitalis. Tapi menurut hadis likul likornin mujaddid, setiap 100 tahun pasti ada pembaharu. Nah, dari mulai runtuhnya Khalifah Osmani, Khalifah Ottoman di Turki, itu sekarang itu kalau hitung-hitungan ulama itu sampai 2024 itu pas 100 tahun. Maka orang-orang kafir, orang-orang yang jahat terhadap Islam, dulu kan dihancurkannya oleh siapa tuh di Turki itu namanya? Lupa lagi. Yang kuburan yang gak diterima bumi siapa? Mustafa Ataturk. Itu orang laknatullah, benar-benar laknat itu. Dia pura-pura Islam di Turki, ternyata darahnya darah Yahudi. Nah, setelah jadi berkuasa, adzan tidak boleh dikumandangkan, adzan tidak boleh bahasa Arab, Quran tidak boleh ada bahasa Arab, pesantren dihancurkan, masjid dibikin tempat-tempat pelacuran. Itu si Ataturk itu. Dan matinya itu enggak pas dikubur itu ngabul ke atas. Dikubur itu mayatnya ngapung ke luhur. Dikubur mental ke luhur, bingung akhirnya.
Dan akhirnya digencet dengan bata yang begitu. Sekarang itu sudah diperlihatkan sama Allah. Orang yang jahat terhadap Islam di dunia. Dan sampai hari ini, kalau bapak-bapak ke sana itu baunya luar biasa. Yang sudah ke Turki, yang udah jarah belum ke Sitatruk tuh. Bau awakna. Yang kedua, kalau ingin tahu kuburan yang bau itu Abu Lahab, Abu Jahal. Ternyata kuburan Abu Jahal ditemukan. Jadi orang wartawan Indonesia juga lumayan dimasukin di YouTube. Nih, kuburan Abu Lahab, bau katanya. Nah, termasuk Sitatruk itu. Nah, dari jatuhnya dari jatuhnya Ottoman sampai hari ini tuh baru 100 tahun. Jadi orang kafir diberi kesempatan untuk berjoget, untuk membantai umat Islam, untuk menghancurkan umat Islam, untuk bergembira dalam kemaksiatan, itu dikasih waktu hanya 100 tahun saja. Insya Allah setelah 100 tahun, insya Allah Islam akan bangkit kembali, dan ini celah-celahnya luar biasa. Bapak-bapak coba lihat, belum ada di masjid di mana saja ada berita seperti di London. Bapak-bapak yang di London di sini ada, yang sudah keluar negeri ke bandar. Siapa? Di London itu ada masjid. Sab pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu hafiz Quran 30 juz. Jadi bapak-bapak kalau ikut berjamaah ditanya, hafiz Al-Quran baru 10 juz, wah di belakang katanya. Kamu hafal Quran berapa juz? Saya baru 10 juz. Wah nggak bisa, jajaran kelima itu nggak boleh, harus jajaran ke-6 atau ke-7. Itu di masjid di London itu, di negeri kafir. Dan hebatnya dakwah di London itu tidak seperti di kita. Kalau kita kan luar biasa, bebas ngomongnya, ada yang marah-marah gitu kan. Gitu di London itu dakwahnya senyap-senyap, tapi luar biasa. Banyak gereja yang berubah menjadi masjid sekarang. Subhanallah. Di Perancis dengan senyap-senyap dakwah Syria luar biasa, lebih dahsyat itu daripada dakwah keras-keras. Gitu. Luar biasa. Subhanallah. Pas saya baca Al-Quran, ujung surat Muhammad, fa in tawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Itu surat Muhammad ayat terakhir. Wahai orang Arab, tuh orang Arab fa in tawallau tuh. Yastabdil qauma fa in tawallau, kalau kamu sudah menolak ajaran Al-Quran, menolak ajaran Allah dan Rasul, yastabdil qauman, Allah akan mengganti satu kaum yang bukan kamu. Ternyata subhanallah, saya merinding. Ada Dr. Iqbal baru datang dari London. Pak, di sana ada masjid luar biasa. Kenapa? Sab pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima hafiz Quran 30 juz. Yang 20 juz, yang 10, yang sejuz, yang sepotong juz, sono belakang. Ada persyaratan di sana masjid. Di sini ada nggak berita tentang itu? Nggak ada ya? Belum ada ya? Nah ini maksudnya, yastabdil qauman ghairakum tsumma yakum amsalakum. Dan banyak pendeta-pendeta yang masuk Islam. Yang paling lucu, udah denger ya, ada 17 bulan apa? 7 bulan. Dia pernah benci terhadap Islam. Dan seorang pendeta. Dia naik hajinya jalan kaki. Sambut sana. Ada orang yang mu'alaf itu saking dulunya dia benci terhadap Islam, dia bertobat ke tanah sucinya tanpa kendaraan, tidak pakai sepeda, jalan kaki. Yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Jadi kalau orang Islam sudah lama-lama berbelok, dia tidak, nah diganti sama Allah, sama orang-orang kafir ketika dia mu'alaf lebih hebat daripada kita. Gitu. Kalau kita di pertandingan dengan apa? Show apa namanya? Felix Show. Dibandingkan dengan mu'alaf Sapai Anthony. Dia kan anak-anak bukan anak Islam, tapi karena dia niat Islamnya benar, kita diceramahin sama dia. Betul nggak? Diceramahin kalau Anthony Sapai sudah bikin apa? Sudah bikin Andalusia apa tuh? Di Sentul ya, Masjid Andalu. Padahal dia mu'alaf, bapaknya juga sebagai pendeta sampai meninggal dia. Itu yastabdil qauman, diganti. Kamu bukan orang Indonesia, tuh orang turunan Tionghoa bisa jadi kiai, jadi ustadz. Subhanallah. Nah, jadi hadirin kaum muslimin,
dalam cerita ini kita harus tahu, harus paham apa yang dilarang oleh Nabi dan Rasul, oleh Allah dan Rasul pasti ada bahayanya. Yang apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti ada manfaatnya. Itu sedekah. Orang yang saya punya teman keluar duitnya cuma zakat aja. Tapi ada teman saya tiada hari tanpa sedekah. Pas dilihat sedekah itu nih yang diperintahkan oleh Nabi dan Allah dan sedekah itu dalam kitab Tankil ternyata tamna'u khomsina balaan. Orang yang sedekah akan bisa menghindari 50 jenis penyakit. Urama coba penyakit itu apa? Lihat sirah, incok, nanti pegelinu, liver, nanti diabetes, nanti sakit itu orang jantung, apalagi darah tinggi, darah rendah. Itu mah 50 jenis penyakit dengan sedekah bisa sembuh. Subhanallah. Ada kisah nyata di Saudi Arabia. Ada orang diponis sudah sebulan lagi dia sudah meninggal karena ginjalnya sudah gagal ginjal. Ini kisah nyata. Sudah disampaikan oleh beberapa ulama. Dokter, setiap kata dokter, ini harapan kamu penyakit ini kekuatannya sampai sebulan. Menurut dia dokter, teori dokter itu si ibu matinya sebulan lagi karena ginjalnya sudah nggak ada harapan, udah hancur. Nah, suatu saat dia punya TKW dari Indonesia, gitu. Cuman itu TKW kalau masuk toilet itu lama 10 menit, 20 menit. Itu kata si ibunya, si dunungannya, yang ibu yang punya rumah, kenapa sih kamu katanya? Kalau masuk kamar WC lama-lama banget. Ada apa sih? Akhirnya dia buka cerita. Wahai bunda, sebenarnya saya baru melahirkan. Karena saya butuh uang, terpaksa jadi TKW. Jadi setiap saya masuk ke kamar toilet, saya buang air susu ini. Yang mestinya dinetein sama bayinya ditunda di Indonesia. Di bagian kampung Abdul Somad itu di mana ya? Di sana. Dia di TKW-nya orang sana. Jadi tanya, berarti kamu terpaksa datang demi uang, kamu sanggup meninggalkan bayi. Akhirnya, kata orang itu yang sakit, yang sebulan diponis meninggal, nah sekarang kamu pulang. Gaji 24, kan kontraknya 2 tahun. Kontraknya 2 tahun, TKW biasanya TKW 2 tahun kan. Nah, kata si ibu yang sudah sakit itu, ini uang 24 bulan, berarti 2 tahun ya. Nih 2 tahun kamu pulang, urus diri kamu, urus bayi kamu. Nah, saking sudah nggak ada harapan. Udah beres, dia pulang. Si TKW itu pulang ke Indonesia, ke Riau, mana tuh? Subhanallah. Pas cek check up lagi itu si ibu yang sudah tidak ada harapan sembuh, pas diperiksa ginjalnya normal 100%. Nggak ada sedikit pun dia punya penyakit ginjal, bersih, sehat total. Dokter tuh, kamu ini apa manusia ajaib, kamu kenapa? Kamu ini sesungguhnya sudah waktunya sebentar lagi. Menurut teori ilmu kedokteran, ginjal kamu sudah rusak, nggak bisa berfungsi lagi. Kenapa pun sembah? Ibu bilang, saya yakin, saya membebaskan TKW yang sedang punya anak di Indonesia, saya beri gaji 24 bulan kali sekian. Sekarang kan kalau dikalikan waktu itu 50 juta. Waktu itu uang 50 juta bernilai, 20 tahun yang lalu, 50 juta masih bernilai ya, 20 tahun. Pulang dia. Saya senang-senang dia. Suaminya bisa ketunaikan, anaknya beli susu dan sebagainya ketunaikan, dan akhirnya dokter pun menyatakan yakin, yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan bukan obat, tapi yang menyembuhkan Allah dan orang yang patuh
patuh kepada aturan Allah dan Rasulnya, sedekah perintah Allah, sedekah perintah Rasulullah SAW dengan keyakinan, maka orang itu tidak jadi, matinya tidak jadi panjang umur. Masya Allah. Inilah rahasia mana haitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum fa'tu min mastata'tum. Hadirin kaum muslimin, kemudian di bawahnya selanjutnya apa yang disampaikan oleh Nabi, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Nah, baru mengatakan Nabi supaya jadi warning, jadi pelajaran. Nabi mengatakan sesungguhnya kerusakan orang-orang sebelum kalian. Ini maksudnya kubur kalian orang Bani Israel nih. Sebab ada kasratu masailihim adanya. Wala tas'alu kama su'ila Musa. Wahai orang sahabat-sahabat Nabi, jangan kau banyak bertanya seperti banyak pertanyaannya Bani Israel. Kenapa orang Bani Israel diruksak oleh Allah? Karena banyak pertanyaan yang tidak berguna. Yang kedua, Bani Israel sampai hari ini waqtilafuhum ala anbiya'ihim, orang Bani Israel banyak menentang kepada para nabinya. Bukan mentang lagi dibunuh. Bani Israel itu kejamnya wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haq. Orang Bani Israel saking bencinya kepada para nabi itu dibunuh, disembelih. Nabi Yahya, Nabi Zakaria mah digergaji. Itu Nabi Zakaria dikepung sama orang Bani Israel yang gak suka Nabi. Hilang. Padahal Nabi Zakaria sudah aman masuk ke dalam pohon, yang pohon itu memang bisa dimasukkan gitu, seperti kohkol gitu. Ada lubangnya. Maka Nabi Zakaria masuk tuh sembunyi, kehilangan jejak. Kata iblis, tahu nggak? Zakaria ada di dalam pohon, diragaji. Tuh, itu Bani Israel. Jahatnya Bani Israel disampaikan dalam Al-Quran. Sampai kapan orang Bani Israel jahat? Sampai hari kiamat. Kita ribut-ribut. Kita kan sekarang mendapatkan predikat radikal. Kemudian intoleransi. Wah, ISIS. Tapi orang yang membantai orang-orang Palestina di Gaza 24 jam, dan saya punya grup Palestina. Orang yang baru pengantin dibunuh suaminya. Baru berpengantin. Anak-anak, ibunya dibantai, anaknya dibantai setiap hari. Tapi orang-orang yang matanya buta, kenapa nggak disebutkan teroris? Yang membantai Bani Israel, yang membantai orang Gaza, orang Palestina itu, kenapa? Orang yang mengganggu Masjidil Aqsa, kenapa nggak dibilang teroris? Jadi dibalik sekarang kita, Islam diberikan teroris, orang teroris dibiarkan saja. Masya Allah. Ternyata di dalam Al-Quran, Allah sampaikan, wa alqaina bainumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Yahudi akan membenci, akan membantai umat Islam sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Kasratu masaili, banyak bertanya. Ketika Nabi Musa alaihissalam waktu Isra masih ada berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 4 menit lagi? 12 menit, oke, ada waktu ya. Ada orang di Bani Israil itu ada pembunuh misterius. Ternyata pembunuh misterius itu di zaman Nabi Musa. Orang paling kaya itu. Di Bani Israil ada orang yang paling kaya, matinya misterius. Siapa pembunuhnya? Maka hadirin kaum muslimin, Allahu Akbar. Tanya kepada Nabi Musa. Kita nanya, maka hadirin kaum muslimin, itu kaum Bani Israel datang kepada Nabi Musa. Kata orang Bani Israel, wahai Musa, kami datang kepada engkau Musa, siapa pembunuh orang kaya ini? Yang nanyanya itu keponakannya 2, punya anak keponakan, anak pamannya 2, bertanya sama Nabi Musa, wahai Musa, sebenarnya siapa pembunuh ayah uakku ini, Pak D ini? Pernah uak jadi kakak. Yang dibunuh itu
uaknya. Itu yang nanyanya, yang membunuhnya. Nah, ini sudah ada, maling teriak maling. Jawab kanjeng Nabi Musa, Allah memerintahkan kepada kalian supaya menyembelih sapi. Udah beres. Kalau kita mah sembelih aja sapi langsung. Tapi Bani Israil lain lagi. Coba. Jawabnya, qalu atattakhiduna huzwa. Kata Nabi Musa, kata Bani Israil, Musa lu jangan ledek gue, gitu bahasa Betawinya. Lu jangan ngeledek gue. Masa gua nggak nyambung cari informasi siapa pembunuhnya, kenapa suruh sembelih sapi? Padahal pada waktu itu sapi sedang dipertuhankan oleh mereka. Sok nyembah sapi. Sampai hari ini di India itu masih penyembah sapi. Kenapa orang India militan benci sama umat Islam? Karena Tuhannya setiap lebaran Idul Adha dipencitan. Makanya dia marah. Kata Nabi Musa, qala a'udzubillahi akuna minal jahilin. Auzubillah amit-amit cek orang Sunda memang jadi jelema bodoh. Saya boten Nabi Musa. Ya tidak Allah. Nah, maka dalam ayat selanjutnya ayat 68 disampaikan. Kata orang Bani Israil, nah, qalu ulana rabbaka yubayyin lana. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr awanum baina zalik faf'alu ma tu'marun. Itu ayat 66. Ya. Yang bagaimana sapi yang bagaimana Musa? Ya. Kata Nabi Musa, la faridun wala bikrun, sapinya yang tidak tua, yang tidak muda. Persedang awanu baina zalik. Kolot ente, orang ente, sedang-sedang. Faf'alu ma tu'marun, geus laksanakeun di parentah. Masya Allah. Itu si Bani Israil nggak nyerah, nanya lagi. Padahal cari aja sapi yang terlalu tua, tidak terlalu muda. Nanya lagi. Kata orang Bani Israil, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, mau nanya lagi nih saya. Warna apa katanya? Masya Allah. Dasar Israil, belagung. Ma launuha. Bagaimana katanya? Warnanya bagaimana? Dijawab lagi oleh Nabi Musa, qalu innaha baqaratun safraun faqi'un launuha tasurrun nazirin. Nah, kalau tahu warna yang kuning. Kuningnya kuning, benar-benar kuning. Yang kalau dilihat sangat indah. Wah, kuningnya kuning benar-benar. Udah. Mestinya kan cari, udah. Nanya lagi. Tuh Bani Israil. Qalu ulana rabbak mahya innal baqarata syaba alaina wa inna insyaallah muhtadun. Qala inna baqaratun la zalulun tusirul ardo wa la taskil haras musallamatun la syata fiha qalul ana jita bil haqq fazabahuha wa ma kadu yaf'alun. Nanya lagi, maaf kata Musa, sebenarnya yang model yang kuning itu jawabannya sapi yang kuning itu masih banyak katanya. Kami bisa salah pilih. Gitu. Kalau sudah dijelaskan ini, saya akan insya Allah dapat hidayah. Cek eta Nabi Musa, sapi yang tidak pernah dipakai kerja untuk mencangkul, dan belum pernah sapi yang untuk membawa air untuk menyiram, dan tidak ada cacat sedikit pun. Maka kata si Bani Israil, baru nih sekarang gua cari katanya. Pas dicari benar ketemu sapi kuning, modelnya luar biasa, tidak terlalu tua, mulus, belum pernah dipakai kerja. Can dia pakai sado, can pakai delman, tadi pakai delman. Pas mau dibeli, berapa harganya? Kata orang yang punya sapi, timbang aja itu sapinya berapa. Kalau sekintal, emas sekintal. Kalau sapinya 2 kintal, emas 2 kintal. Di sini jelaskan, Allahu Akbar. Pada bahwa wa makadu yaf'alun, hampir tidak terjadi penyembelihan karena saking mahalnya. Hanya dikumpulkan kekayaan orang yang sudah mati itu dikumpulkan. Kan uang mas, ada harganya. Itu yang si almarhum itu yang dibunuh, kekayaannya dipindah, dibelikan kepada apa? Kepada yang punya sapi. Ternyata yang punya sapi itu orang soleh, orang ahli ibadah, bagur kainu bapana. Jadi disitulah anal ardo yarsuha ibadiyah solihun. Nah, karena saking
banyak bertanyanya, akhirnya ketahuan juga. Siapa pembunuhnya? Pembunuhnya keponakan dua keponakan yang maling teriak. Siapa yang bunuh? Gak ada, dia yang membunuh. Ada nggak orang begitu sekarang? Ada nggak orang begitu? Saya ngalacak nah tuh. Aduh, Allahu Akbar. Nah ini yang dikatakan, fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, selalu bertentangan kepada nabinya. Kata Nabi Musa, hari besar ini hari Jumat, protes. Musa protes, hari besar bukan hari Jumat, minta hari Sabtu. Eta teh hasil protes eta teh. Dikasih hari Jumat sama Nabi Musa, nggak mau, hari besar saya nggak mau hari Jumat, pengen hari Sabtu. Silakan hari Sabtu. Pas hari Sabtu nggak kumpul juga, kalau kah ngusup ngalalauk gitu. Kemana ieu jelema ngalalauk? Makanya ada orang sekarang, orang yang hari Jumat sok ngararusup tah tilu peuting eta turunan kaum Nabi Musa eta, Bang. Kemana ya? Kemana? Udah 3 hari 3 malam suami saya di empang terus katanya. Lucunya ikannya dapat bawa dia diusupin, aduh lieur kana hulu. Nah, eta turunan kaum Nabi Musa eta. Ngan untung zaman dulu mah langsung kunu kirodatan khosiin, cilaka saya jadi monyet. Tapi ayeuna mah nu nguseup ka Jumat unu jadi monyet ieu, kan kalakuanna kos monyet. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan arinsap. Itulah yang saya sampaikan, hadis yang ke-9 kita simpulkan. Apa yang dilarang oleh Nabi jauhi, apa yang diperintahkan oleh Nabi laksanakan sesuai dengan kemampuan. Dan Nabi menggambarkan orang-orang Bani Israel dulu celakanya karena banyak pertanyaan, karena banyak menolak kepada Nabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.